Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Ketemu lagi kita di channel Opini. Seperti biasa, di hari Kamis atau malam Jumat, kita ketemu di konten Dua Dunia. Kami ingin usahakan untuk berbagi cerita horor yang diambil dari kisah nyata. Jadi, kalau teman-teman ada yang punya pengalaman cerita horor dan mau dimuat dalam konten saya, bisa hubungi saya dan akan saya usahakan untuk menghubungi balik sesegera mungkin. Konten Dua Dunia ini hanya podcast atau lebih ke audio saja, tanpa video atau visual. Konten Dua Dunia ini akan saya usahakan untuk selalu diupload setiap hari Kamis atau malam Jumat. Karena ini lebih fokus ke audio saja, saya sarankan untuk mendengarkan cerita ini melalui headset atau headphone. Apa Anda berani? Yap, cerita kali ini diambil dari kejadian yang terjadi tahun 2015-an. Jadi cerita pas gue lagi lembur di kantor. Kantor gue itu di salah satu gedung yang ada di Jakarta Barat. Di gedung itu campuran dari beberapa perusahaan lain. Ya bisa dibilang perusahaan tempat gue kerja itu sewa space kantor deh di gedung itu. Gedungnya nggak tinggi banget sih, cuma 4 lantai. Jadi nggak ada lift dan kebetulan kantor gue ada di lantai ketiganya. Karena besok mau meeting sama vendor, jadi terpaksa gue lembur dan selesain kerjaan secepatnya. Gedung kantor gue lumayan tua dan banyak cerita seremnya juga. Rada ngeri sih, tapi mau gimana lagi. Di kantor tinggal gue berdua aja, gue sama temen gue satu lagi. Jam akhirnya nunjukin jam 11 malam, dan akhirnya kerjaan gue selesai. Temen gue udah nunggu di bawah, dan gue susul turun ke bawah. Di bawah, gue sama temen gue ngobrol bareng sama si Dedi, security yang jaga gedung itu sambil ngerokok. Akhirnya kita putusin untuk pulang. Giliran pas gue baru mau jalan di motor, HP gue bunyi. Gue ditelepon sama atasan gue. Dia nanya, "Lu masih di kantor?" Gue bilang, "Iya pak, nih baru mau jalan." Terus dia bilang, "Itu tolong lu ambilin map yang warna hijau. Besok gue langsung aja ke vendor, jadi nggak usah mampir lagi ke kantor." Gue bilang, "Oke pak." Akhirnya dengan rasa setengah males, gue harus naik lagi. Dan gue lihat keadaan gedung yang udah gelap banget. Gue rada ngeri. Akhirnya gue cari si Dedi aja, security yang biasa jaga gedung, untuk nemenin gue ngambil berkas. Akhirnya setelah gue cari, ketemu juga tuh security. Terus gue minta temenin untuk naik ke atas. Security-nya ngikutin gue dari belakang dan gue buru-buru naik. Pas gue buka pintu, gue suruh security-nya nunggu di depan pintu aja. Terus gue masuk dan buru-buru ambil itu berkas. Pas gue lagi cari-cari itu berkas, gue denger kayak ada suara orang ketawa. Kedengerannya sih kayak suara bisik-bisik gitu, jadi nggak terlalu jelas. Gue mikir itu suara beneran, apa cuma pikiran gue aja. Gue merinding banget. Gue sempet telepon atasan gue untuk mastiin berkas yang gue ambil itu bener. Pas berkas ketemu, gue langsung cabut aja. Pas gue lihat di depan pintu, ternyata si security udah hilang. Gue pikir sialan, gue ditinggalin nih. Tapi karena gue udah rada takut, gue langsung kunci pintu kantor dan jalan agak cepet aja ke bawah. Sesampainya gue di bawah, itu security udah gak tahu kemana. Akhirnya gue ke parkiran, terus gue naik motor. Pas mau balik, di depan gerbang, baru deh gue ketemu sama tuh security, sambil nenteng bungkusan. Langsung aja gue omelin, karena masih kesel gara-gara ditinggal tadi. "Pak Dedi, lu kemana tadi? Kok gue ditinggalin aja di atas?" Terus sambil setengah bingung gitu dijawab, "Maksudnya tinggalin apa ya pak? Katanya bapak mau pulang tadi." Gue bilang ke dia, "Iya, tadi kan saya minta tolong Pak Dedi untuk nemenin saya ke atas, malah ditinggal sendirian saya di atas." Dengan polosnya dia bilang, "Lah, saya aja baru tahu bapak belum pulang. Ini saya habis beli makanan. Gimana saya bisa temenin bapak? Bapak minta temenin security lain kali." Seketika jantung gue kayak berhenti berdetak, karena gue yakin yang nemenin gue naik tadi
Ya si Dedi ini tadi. Kalau gue ditanya, wujudnya gimana? Dan muka mirip manusia atau enggak? Gue bisa bilang, itu mirip banget. Cuma agak pucet aja. Dan yang paling gue ingat itu, dia selalu diem, nggak bicara sama sekali. Akhirnya pas besoknya gue ceritain ke teman-teman yang lain. Jadi sehabis kejadian itu, anak-anak kantor nggak ada lagi yang berani untuk lembur lewat dari jam 7 malam. Cerita itu pun jadi cerita yang heboh banget pada saat itu bagi perusahaan-perusahaan lain yang berkantor di gedung itu. Oke, gimana menurut kalian guys? Ada yang berhasil nonton video ini pada saat malam hari dan menggunakan headset nggak? Kalau ada, berarti kalian pasti benar-benar orang yang berani dan pecinta horor sejati ya. Oh iya, apa kalian pernah punya pengalaman horor juga? Hampir semua orang kayaknya pasti punya deh cerita horornya sendiri. Tapi, kadang pemikiran kita yang rasional, yang nolak untuk dianggap menjadi pengalaman mistis. Oke, gitu aja dulu ya guys. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, request info atau bahasan tentang masalah apa aja, share video ini, dan jangan lupa subscribe juga ya guys. Supaya saya bahagia dan bersemangat untuk bikin video-video selanjutnya. Tidak lupa, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Salam sukses untuk kalian semua, dan bye-bye.